Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masuk di kelas 3 pertemuan yang pertama gitu. Nah, sebelum dilanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa, kita juga absen satu persatu. Setelah selesai mengabsen, baiklah kita mulai masuk kepada materi, yaitu kita akan belajar mengenal keadaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu keadaan masyarakat Arab itu sebelum Islam itu seperti apa ya? Nah, sebelum mempelajari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, kita juga akan mengenal terlebih dahulu bagaimana keadaan negeri Arab tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Bagaimana keadaan negeri Arab secara geografis, kehidupan sosial, dan spiritual sebelum Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, terutama mereka yang tinggal di kota Mekah. Nah, Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir, adik-adik. Padang pasir yang sangat luas yang terletak di bagian barat daya Asia. Jazirah Arab adalah padang pasir terluas dan tergersang di dunia. Jadi padang pasirnya itu sangat luas dan sangat panas sekali. Luas wilayahnya itu nyampai 120.000 mil persegi. Gede banget. Jazirah Arab merupakan wilayah strategis dalam peta dunia zaman kuno ketika benua Australia dan Amerika belum dikenal orang karena letaknya berada pada posisi pertemuan 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan juga Afrika. Wilayah bagian utara Arab berbatasan dengan lembah gurun Syria. Sebelah timur berbatasan dengan dataran tinggi Persia, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Pasti adik-adik sudah mengenal dengan istilah Laut Merah tersebut. Nah, Kepulauan Arabia atau Jazirah Arab adalah sebutan untuk Arab karena wilayahnya dikelilingi laut pada ketiga sisinya. Langsung saja, yang pertama kita akan belajar dulu mengenai keadaan geografis Jazirah Arab. Silakan adik-adik lihat gambar di sini. Itu adalah keadaan alam Jazirah Arab. Wilayah Arab daerahnya terdiri dari gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Wilayah ini adalah daerah Tihamah. Sedangkan wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan adalah daerah Hijaz. Di wilayah Hijaz inilah tempat dua kota suci, yakni Makkah dan Madinah. Di Mekah inilah terdapat Ka'bah dan sumber mata air yang tidak pernah kering, yang merupakan peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang disebut dengan air Zam-Zam. Nah, ini Najd adalah suatu wilayah yang berupa dataran tinggi, berbeda dengan wilayah Al-Raudhah atau Al-Arud, yaitu wilayah padang pasir luas yang terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang. Wilayah Al-Arud berada di wilayah kekuasaan bangsa Persia. Nah, itu adalah keadaan Jazirah Arab. Wilayah Jazirah Arab lainnya yaitu Yaman, suatu wilayah di Jazirah Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat Arab pra-Islam. Jadi sebelum Islam itu, daerah Yaman itu adalah suatu wilayah di Jazirah Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat sebelum Islam. Penduduk Yaman termasuk yang telah maju pada saat itu, namun sering terjadi peperangan sehingga banyak bangunan-bangunan yang lenyap dan musnah akibat perang. Nah, kita lihat nomor 2 itu ada bangsa-bangsa di Jazirah Arab. Lihat di sini, kotaknya ada di sini. Bangsa-bangsa di Jazirah Arab.
Apakah setiap daerah memiliki ciri khas? Apakah teman sekelasmu berasal dari daerah yang berbeda denganmu? Apakah kamu merasa senang memiliki banyak teman dan saudara dari berbagai daerah? Mari kita simak pelajaran tentang berbagai bangsa yang ada di Jazirah Arab. Nah, adik-adik, bangsa Arab dibagi menjadi beberapa bagian bangsa yang besar, yakni mereka adalah bangsa Arab yang sudah tidak kenal lagi karena sudah punah, yang disebut dengan Arab Al-Baidah. Arab Al-Baidah. Bangsa Arab Al-Baidah yang pernah terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Arab dalam kaum Al-Ad dan Samud. Arab Al-Aribah, mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Syakib dan disebut juga bangsa Arab Qat'an dan berdomisili di Yaman. Sebagian besar dari penduduk Jazirah Arab adalah dari keturunan Nabi Ismail. Bangsa Arab ini adalah Al-Musta'ribah, baik yang tinggal di kota-kota maupun di dusun-dusun. Sedangkan kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat. Nah, menganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidupnya yang sederhana dan juga ramah, ahli syair dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh sifat buruknya. Mereka melakukan kebiasaan buruk seperti minum khamar, sampai mabuk, berzina, berjudi, merampok dan sebagainya. Perbudakan menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan untuk membela diri. Nah, kamu mungkin pernah mendengar atau membaca bahwa zaman sebelum agama Islam datang disebut sebagai zaman jahiliyah, yang artinya kebodohan atau zaman kegelapan. Jadi sebelum Islam itu zaman itu sangat bodoh, dibodohkan oleh tipu daya setan dan lain-lain. Jadi zaman kegelapan istilahnya, ya adik. Nah, disebut demikian karena masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan telah menciptakan mereka. Mereka dalam kegelapan karena tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga belum memiliki aturan hidup yang baik. Untuk sekarang kita akan mengenal kebiasaan buruk bangsa Arab. Pertama itu mereka selalu menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Jadi yang pertama, kebiasaan buruk bangsa Arab itu adalah seperti menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, dan sebagainya gitu. Yang kedua, mereka percaya pada tahayul dan hantu. Jadi sebelum Islam itu, kebiasaan buruk dilakukan bangsa Arab adalah mereka selalu percaya pada tahayul dan hantu. Untuk yang ketiga, kebiasaan buruk bangsa Arab adalah suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Karena ya tadi sudah dibilang bahwa pada pra-Islam itu masyarakat Arab itu mereka masuk ke dalam zaman kebodohan atau jahiliyah. Yang keempat adalah mereka itu hidup boros dan suka berfoya-foya, boros sekali. Yang kelima, mereka suka bermain judi, dan yang keenam, suka membuat persembahan kepada patung berhala. Hampir sama dengan poin yang pertama. Yang ketujuh, mereka suka berbuat riba, yaitu membungakan uang pinjaman, bukan bank emok ya, itu membungakan uang pinjaman. Nah, untuk yang kedelapan itu apabila lahir bayi perempuan, terkadang mereka membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup karena merasa malu dan hina. Kenapa itu bayi di perempuan itu dikubur secara hidup? Karena mereka itu merasa malu dan hina. Dan terakhir adalah suka berkelahi, bahkan sampai terjadi perang antar suku. Itu. Sedangkan untuk sifat baiknya dari bangsa Arab yaitu yang
itu dermawan. Mereka sangat bangga jika disebut dermawan. Apabila seseorang kedatangan tamu sementara ia tidak memiliki harta apapun kecuali seekor unta, karena sifat dermawannya ia rela menyembelih untanya itu menghormati tamunya. Jadi unta satu-satunya itu mereka kalau ada tamu itu langsung kumaha disembelih saking menghormati tamunya. Yang kedua, mereka suka menepati janji. Bagi mereka janji mereka merupakan utang yang harus dibayar. 3. Memiliki tekad yang kuat. Apabila bertekad melakukan sesuatu, mereka sangat gigih berusaha untuk mencapai tekad yang dicita-citakannya. Yang keempat, mereka itu menjaga harga diri. Mereka rela berkorban untuk membela kehormatan diri keluarga dan kelompoknya. Sifat ini menyebabkan mereka menjadi pemberani. Yang kelima, mereka itu teguh pendirian. Yang terakhir adalah dapat dipercaya. Pada umumnya bahasa Arab jujur dan suka berkata benar. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab. Negeri Yaman adalah tempat tumbuh kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Salah satu buktinya ialah bahwa seni bahasa Arab atau syair merupakan suatu seni yang paling indah, yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa Arab tersebut. Mereka amat gemar berkumpul melalui penyair untuk menyanyikan syair-syairnya. Ada beberapa pasar tempat penyair berkumpul, yaitu pasar Ukaz, Madinah, dan Zulmajaz. Nah, di pasar-pasar itulah penyair mendengarkan syairnya yang sudah disiarkan. Untuk itu, seorang penyair mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam masyarakat. Bila pada suatu suku atau kabilah muncul seorang penyair, maka berdatanglah utusan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan selamat kepada kabilah itu. Untuk itu, kabilah tersebut mengadakan acara-acara dan jamuan besar-besaran dengan menyembelih binatang ternak. Untuk upacara ini, wanita cantik dari kabilah tersebut keluar untuk menari, menyanyi, menghibur. Nah, kita lanjut. Upacara yang diadakan adalah untuk menghormati sang penyair. Dengan demikian, penyair dianggap mampu menegakkan martabat suku atau kabilahnya. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat orang yang tadinya hina, atau sebaliknya dapat menghinakan orang yang tadinya mulia. Nah, sebagai contoh, ada seorang yang bernama Abdul Uzza ibnu Amir. Dia adalah seorang yang mulanya hidupnya miskin. Putrinya banyak, akan tapi tidak ada pemuda-pemuda yang mau menikahinya mereka. Kemudian dipuji-puji oleh Al-Asya, seorang penyair ulung. Syair yang berisi pujian itu tersiar kemana-mana. Dengan demikian menjadi masyhurlah Abu Zaid. Dan akhirnya kehidupan menjadi baik dan berebutlah pemuda-pemuda meminang putri-putrinya. Mereka mengadakan perlombaan bersyair, dan syair-syair yang terbagus biasanya mereka gantungkan di dinding Ka'bah, tidak jauh dari patung-patung pujaan mereka, agar dinikmati banyak orang. Jika syairnya itu telah digantungkan di dinding Ka'bah, sudah pasti suku dan kabilah tersebut naik pula martabat kemuliaannya. Dengan demikian, kondisi seluruh kebudayaan bangsa Arab telah tertuang dan tergambar dalam karya syair-syair mereka. Nah, itu adalah materinya, jadi sejarah Islam sebelum masuk ke Jazirah Arab gitu ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya saya bagi adik-adik ke dalam beberapa kelompok. Nah, di sana saya akan bagikan soal-soal untuk mengerjakan tugas, dan silakan adik-adik berkelompok, dan jangan lupa untuk bersama-sama mengerjakan tugas yang tentunya nanti akan dikirim soalnya. Dan untuk materi selengkapnya silakan lihat video berikut ini.
mengerjakan tugas silakan dikumpulkan di depan kelas, dan juga untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kesilapannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.